hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut merelay kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fiqih al-asma'ul husna. Asma'ul husna yang kita akan bahas sekarang ada dua, yaitu al-ghalib dan an-nasir. Karena kedua nama ini berkaitan maknanya dan berdekatan. Adapun al-ghalib, Allah terangkan di satu ayat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 21. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu ghalib terhadap semua urusannya. Ghalib ini maha pelaksana, melakukan apapun dari semua urusan yang dikehendakinya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ghalib. Adapun nasir, Allah terangkan di 4 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Anfal ayat 40, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah oleh kamu bahwa sungguhnya Allah itu pelindung kamu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik nasir. Nasir itu penolong. Juga dalam An-Nisa 45 Allah menyatakan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai nasir, sebagai penolong. Ini ayat kedua. Ayat ketiga surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dialah pelindung kalian. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Terakhir yang keempat surah Al-Furqan 31 wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Inilah ayat-ayat tentang An-Nasir. Adapun makna al-ghalib adalah alladhi yaf'alu ma yasha' la yaghlibuhu syai' wa la yaruddu hukmahu radd wa la yamliku ahadun radda ma qadah aw mana'a ma Allah. Makna ghalib adalah zat yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Tak ada yang mendikte, tak ada yang mendominasi, tak ada yang menguasai,
tak ada sesuatu pun yang bisa menolak hukumnya, tak ada sesuatu pun yang berkemampuan menolak ketetapannya atau menghalangi ketentuannya atau takdirnya, ketetapannya, tak ada. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fayajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla huwal ghalibu ala al-itlaq, faman tamassaka bihi fahuwal ghalib, walau anna jami'a man fil ardi talibun. Qala Allah ta'ala, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kata Imam Al-Qurtubi, wajib setiap muslim mukallaf itu yang sudah baligh, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha ghalib secara itlaq. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, dia akan menang. Sekalipun seluruh yang ada di muka bumi itu akan memusuhinya. Allah berfirman, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa la'aghlibanna, aku akan menangkan, pasti akan menang. Siapa? Aku dan para utusanku pasti akan menang. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, faman a'rada 'anillah wa tamassaka bi ghairihi kana maghluban wa fi habaili syaitan maqluban. Siapa orang yang berpaling dari Allah azza wa jalla dan berpegang teguh kepada selain Allah, dia akan kalah. Dia akan dibolak-balikan di bawah kendali syaitan. Itulah makna ghalib. Adapun an-nasir maknanya alladzi tawalla nasra ibadih wa takaffala bi ta'yidi awliyaih wa difa'i anhum. Wan nasru la yakunu illa min wa la yatahaqqaqu illa bimannih. Fal mansur man nasarahu Allah illa nasira lil ibadi siwah wa la hafidha lahum illahu. Mana an-nasir adalah zat yang menolong hamba-hambanya, menjamin akan dikuatkan, dikukuhkan, dimantapkan para walinya, akan dibela, dan pertolongan itu tidak datang dari siapapun kecuali hanya dari Allah. Tidak akan terjadi kecuali karena pertolongan Allah. Maka orang yang ditolong hanyalah orang-orang yang memang layak ditolong oleh Allah. Karena tidak ada penolong bagi hambanya selain Allah. Tidak ada penjaga dan pemelihara bagi mereka selain Dia. Dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, di antaranya surah Ali Imran ayat 126. Allah berfirman, "Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim." Kata Allah, tidak ada pertolongan kecuali hanya dari sisi Allah yang maha gagah dan maha hakim. Ali Imran 160 menyatakan, yang surkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kata Allah, apabila Allah telah menolong kalian, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah membiarkan kalian, tidak ditolong, tidak dibantu, siapa lagi yang bisa menolong kalian selain Dia? Ini menunjukkan hanya Allah yang memberikan pertolongan. Surah Al-Mulk ayat yang ke-20 menyatakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dzuri rahman.
Kata Allah, siapa yang akan menjadi tentara bagi kamu yang menolong kamu selain Ar-Rahman? Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 107 Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir." Tidak ada bagi kalian selain Allah pelindung ataupun pemberi pertolongan. Jadi satu-satunya yang menolong hanyalah Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak yakin. Padahal Allah sudah mewajibkan dirinya untuk menolong hamba-hambanya yang memang layak ditolong. Dalam surah Ar-Rum ayat 47 Allah menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Dan sudah dibuktikan dalam banyak realita kehidupan di zaman baheula. Dan akan terus terjadi di zaman sekarang sampai yang akan datang. Allah menerangkan di banyak ayat dalam Al-Quran karunia Allah kepada para nabinya, para walinya dalam bentuk memberikan pertolongan, bantuan dan dukungan. Seperti surah Ghafir ayat 51 atau surah Al-Mu'min ayat 51. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti dalam kehidupan akhirat ketika seluruh saksi berdiri memberikan kesaksian. Dalam surah At-Taubah ayat 25 Allah menyatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah telah menolong kalian di banyak momen peperangan. Sedikit jumlah prajurit mampu mengalahkan jumlah besar dari pasukan musuh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Dalam perang Badar 300 kaum muslimin mengalahkan 1000. Dalam perang Ahzab 3.000 mengalahkan 10.000 sampai 12.000. Dan banyak lagi. Momen-momen peperangan yang dimenangkan kaum muslimin sekalipun dengan jumlah pasukan yang sangat minim. Allah menyatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peperangan. Dalam surah As-Saffat ayat 114 sampai 116 Allah menyatakan walaqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Sungguh kami telah memberikan anugerah kepada Musa dan Harun. Dan kami telah menyelamatkan kedua-duanya dan juga kaumnya dari sebuah penderitaan yang besar, yaitu penjajahan Fir'aun, perbudakan Fir'aun. Dan kami telah menolong mereka sehingga mereka menang. Padahal kaum Musa, kalangan Bani Israel bukan prajurit perang yang terlatih, yang dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap, enggak. Mereka penduduk biasa, tidak terlatih, tidak memiliki senjata. Pasukan Fir'aun ya jumlahnya banyak, senjatanya lengkap, juga terlatih untuk itu. Tapi hancur mereka semua. Karena apa? Karena pertolongan Allah SWT.
Allah pun menginformasikan bahwa mereka tidak pernah meminta pertolongan. Para nabi, para rasul, para wali Allah tidak pernah meminta pertolongan untuk mereka kecuali hanya dari Allah. Tidak pernah bersandar untuk meraih pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Rata-rata para nabi zaman baheula lemah, tidak bisa mengangkat senjata. Tidak memungkinkan untuk itu. Umumnya ada beberapa nabi yang mampu mengangkat senjata kemudian menang walaupun pasukannya terbatas. Tapi umumnya tidak. Lihat umpamanya Nabi Nuh, beliau berdoa dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 26, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi surni bima kadzabun. Berkata Nuh, ya Allah, tolong aku, bantu aku terhadap kedustaan mereka kepadaku. Mereka mendustakan aku. Tolong bantu. Nabi Nuh lemah. Sedikit, sedangkan yang menentangnya banyak. Beliau hanya minta bantuan pertolongan kepada Allah SWT. Dan diberikan pertolongan itu. Akhirnya kaumnya hancur binasa oleh air bah. Dan Nabi Nuh dengan segelintir orang yang mengikutinya selamat. Dan semua manusia berasal dari kelompok kecil yang mengikuti Nabi Nuh yang selamat di atas perahu dari hantaman air bah tersebut. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Manusia ini adalah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh di atas perahu. Lihat lagi Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, Qala Rabbi unsurni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi kaum yang perusak. Merusak moral. Karena di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kaumnya memiliki penyakit kejiwaan, penyimpangan seksual yang aneh, yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Rusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, apalagi agama. Nabi Lut lemah. Nggak punya pengikut pasukan yang bisa menghentikan semua itu secara fisik. Yang bisa beliau lakukan hanya minta pertolongan kepada Allah. Qala, beliau berkata, Rabbi unsurni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi kaum perusak ini. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW berdoa minta pertolongannya kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286, Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami ya Allah. Maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika mau perang, Nabi SAW selalu membaca doa berikut ini. Hafalkan doa ini, baca sebelum memulai peperangan. Kata Rasul SAW, Allahumma anta adudi wa nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Allahumma ya Allah anta adudi. Engkau adalah penolongku. Engkau adalah penguatku. Wa nasiri dan penolongku. Bika ajul karenamu, untukmu, dengan kekuatan darimu maksudnya. Bika ajulu, aku menyerang, menerjang, terjang. Wabika asulu, dan aku pun membela agamamu. Wabika uqatil, dan dengan kekuatan darimu aku berperang.
Itulah orang-orang mukmin. Selalu ditolong, dibantu, dikuatkan, dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga meraih banyak kemenangan di banyak medan perang sekalipun dengan jumlah pasukan yang minim dan persenjataan yang sangat terbatas. Sebaliknya orang-orang kafir Allah katakan tidak ada penolong. Siapa yang mau menolong selain diri mereka sendiri? Mereka bersandar kepada kekuatan diri mereka sendiri yang sebenarnya rapuh dan lemah menghadapi orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara surah Ali Imran ayat 56, Allah menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang-orang kafir, kami akan azab mereka dengan azab yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Maka mereka sama sekali tidak memiliki penolong. Diazab di dunia, salah satu bentuk azab Allah kepada orang kafir adalah dikalahkannya mereka dalam peperangan. Secara fisik jelas. Mereka tersakiti, terazab. Secara psikis juga begitu. Mereka orang yang jumlahnya banyak, perlengkapannya banyak juga, perbekalannya berlebih. Tapi kalah di tangan kaum muslimin yang sedikit. Mental mereka down, turun, anjlok. Fisiknya menderita, psikisnya lebih menderita lagi. Diazab di dunia. Sebelum di akhirat nanti. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 29 Allah menyatakan balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Bahkan orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Kalau orang sudah ditutup hatinya, disesatkan oleh Allah, kita dakwahi sampai kapanpun, sampai bagaimanapun, tetap mereka berada di atas kesesatan. Karena memang sudah disesatkan oleh Allah. Wa may yahdi man adallallah, siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan, wa ma lahum min nasirin, dan mereka sedikit pun tidak memiliki penolong. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-13 bahwa orang-orang kafir ini tidak memiliki penolong. Allah berfirman, وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. Betapa banyak negeri yang lebih kuat dari negeri yang telah mengusir kamu. Dan kami telah hancurkan, telah kami binasakan negeri tersebut zaman-zaman bahula. فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. Tak ada penolong seorang pun atau sesuatu pun bagi mereka. Berfirman Allah kepada orang-orang mukmin dalam surah Al-Fat ayat 22 dan 23, kata Allah, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adabara thumma la yajiduna waliya wala nasira sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabadila. Kata Allah, seandainya mereka orang-orang kafir itu memerangi kalian, sebenarnya orang kafir nggak berani memerangi orang-orang mukmin.
Karena mereka itu lebih takut kepada orang mukmin daripada kepada Allah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini lebih ditakuti oleh orang-orang kafir dalam dada-dada mereka daripada Allah. Tapi kata Allah, kalau mereka berani memerangi kalian, mereka nanti akan lari tunggang langgang ke belakang, kabur dari medan perang. Walau qatalakumul ladzina kafaru, seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, lawallawul adbar, mereka akan lari tunggang langgang ke belakang. Thumma la yajiduna waliyya wala nasira. Kemudian mereka tidak mendapatkan pelindung ataupun penolong bagi mereka. Sunnatullah, dan ini adalah sunnatullah dari zaman bahula sampai sekarang, sampai yang akan datang. Allati qad khalat min qabl, dari zaman dulu kala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapati perubahan sedikit pun dalam sunnatullah. Ini semuanya ditujukan kepada orang-orang mukmin yang telah mengamalkan, mewujudkan, mengaplikasikan iman mereka baik zahir ataupun batin, bahwa mereka itu akan ditolong, dibantu. Dan akibat akhir yang terpuji hanya bagi mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi bagi orang-orang mukmin yang sudah mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk amalan, ibadahnya, komunikasinya, kedekatannya dengan Allah begitu intens, dan akhlaknya kepada sesama mulia sebagai buah dari akidah dan ibadah yang bagus, itu teraplikasi keimanan dalam jiwanya, baru Allah akan tolong dunia akhirat. Oleh karena itu orang-orang mukmin yang tidak berjihad melawan dirinya untuk mewujudkan iman, tidak mengamalkan beberapa faktor yang mengundang turunnya pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya, maka pertolongan tidak akan turun kepada mereka. Bahkan mereka akan dikuasai, dikalahkan oleh musuh karena dosa-dosa mereka dan karena minimnya mereka dalam membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggul dirurut, catang dirumpak tea. Apa yang Allah perintahkan diabaikan, apa yang Allah larang dilanggar. Ngaku mukmin, kalau toh ada perintah Allah yang dilaksanakan ala kadarnya, asal-asalan, asal mengerjakan, kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa haitsu dhahara al-kuffar fa innama dzaka li dhunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim thumma idza tabu bi takmili imanihim nasarahumullah. Kapan saja orang kafir menang, dominan, berkuasa, maka itu disebabkan karena dosa-dosa kaum muslimin yang menyebabkan rontoknya keimanan mereka, berkurangnya keimanan mereka, degradasinya keimanan mereka, turunnya keimanan mereka. Dosa dan maksiat ini menurunkan iman. Maka mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian apabila mereka tobat dengan menyempurnakan iman, baru Allah akan kembali menolong mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 139. Kata Allah, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu merasa sedih. Kalianlah yang paling tinggi.
dibanding manusia manapun. In kuntum mu'minin, tapi kalau kamu mu'min, mengaplikasikan iman ini dalam bentuk perbuatan, baru tuh antumul a'laun, kalian tertinggi. Maka ketika terjadi perang Uhud, kalah kaum muslimin karena dosa yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak taat kepada instruksi Nabi SAW. Mereka bertanya, kenapa kok kita bisa kalah? Bukankah kita menolong agama Allah? Bukankah kita membela ajaran Allah? Tapi kenapa bisa kalah? Kenapa Allah membiarkan kita kalah? Allah jawab. Kata Allah dalam Al-Quran 100 ayat Ali Imran, surah Ali Imran 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kata Allah, ketika kalian mengalami kekalahan dari orang kafir pada waktu perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, padahal kalian telah mengalahkan mereka 2 kali. Sebelumnya sudah menang. Qultum anna hadza, kalian berkata, dari mana kekalahan ini datangnya? Dari mana sebab-sebab kekalahan ini datang menghampiri perjuangan kita? Qul, katakan olehmu ya Muhammad, huwa min indi anfusikum, kekalahan ini datangnya dari diri-diri kalian karena kedurhakaan kalian. Karena dosa-dosa kalian. Maka untuk bisa memperoleh kemenangan dalam menghadapi musuh, orang-orang mukmin butuh perjuangan untuk menaklukkan terlebih dahulu musuh yang batin, yang tersembunyi dalam dada. Yaitu an-nafsul ammaratu bisu, nafsul ammarah, mengalahkan setan. Selama mereka belum mampu mengalahkan diri sendiri, belum mampu menaklukkan setan dalam dirinya, maka tak ada pertolongan bagi mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang nyata. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau ketika menerangkan Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Dalam ayat ini Allah menyatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berjihad, berjuang dengan sesungguh-sungguhnya di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah kepada mereka. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Allaqa subhanahu wa ta'ala al-hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Wa afradul jihadi jihadun nafsi wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadul dunya. Faman jahada hadhil arba'ata fillah hadahu Allahu sabila ridah al-musilah ila jannatih. Wa man taraka al-jihada fatahu minal huda bihasbi ma'attala minal jihad. Wa la yatamakkanu min jihadi aduwihi al-zahir illa man jahada hadhil a'da batinan. Faman nusira 'alaiha
nusira ala aduwihi wa man nusirat alaihi nusira ala aduwihi. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam ayat tadi, surah Al-Ankabut ayat 69, Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Karena Allah menyatakan, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan hidayah. Hidayah akan diberikan kalau kita sudah berjihad. Maka orang mukmin yang paling sempurna hidayahnya adalah orang mukmin yang paling hebat jihadnya. Dan sewajib-wajib jihad adalah jihad melawan empat pihak, 4 hal. Pertama, jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Keempat, jihadud dunia, jihad melawan godaan dunia. Godaan dunia itu dahsyat loh. Harta, tahta, wanita tuh. Dan termasuk popularitas, termasuk sanjungan orang, pengakuan orang, apresiasi orang. Itu dunia. Jihad melawan 4 ini dulu yang ada dalam diri sendiri. Secara internal. Melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan godaan dunia. Siapa orang yang berjihad melawan keempat poin tadi, Allah akan berikan hidayah kepadanya menuju ke jalan yang Allah ridhoi, yang bisa menyampaikan dia ke dalam surganya. Maka tidak mungkin seseorang bisa berjihad melawan musuh yang nyata kecuali orang itu mampu mengalahkan musuh yang batin terlebih dahulu. Yang 4 tadi. Siapa orang yang ditolong oleh Allah dalam memerangi keempat poin secara internal tadi, dia akan ditolong oleh Allah dalam menghadapi musuh yang nyata dalam bentuk orang kafir. Dan siapa orang yang ditolong, dimenangkan oleh Allah dalam menaklukkan dirinya, dia juga akan mampu menaklukkan musuh yang nyata. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Di kitabnya yang lain namanya Ighatsatul Lahafan. Ighatsatul Lahafan ini kitab yang pernah kita bahas di daurah Ramadan, madrasah Ramadan pada waktu i'tikaf. Dalam kitab Ighatsatul Lahafan ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَإِذَا ضَعُفَ الْإِيمَانِ صَارَ لِعَدُوِّهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ بِحَسْبِ مَا نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِمْ. فَهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّبِيلَ بِمَا تَرَكُوهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى. فَالْمُؤْمِنُ عَزِيزٌ alin muayyadun mansurun makfiyun madfu'un anhu bidzat aina kan walau ijtama' alaihi min aqtariha idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatihi zahiran wa batina. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bila iman melemah dalam diri seorang hamba, maka musuhnya akan memiliki jalan untuk menguasai dirinya sesuai dengan kadar berkurangnya iman dari diri si hamba. Makin lemah imannya, makin besar jalan masuk syaitan untuk menguasai dirinya.
maka berarti mereka itu membuka jalan bagi setan disebabkan karena mereka tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Begitu ketaatan berkurang, jalan masuk bagi setan terbuka lebar. Begitu seorang mukmin melakukan dosa dan maksiat, taubahnya membuat lubang bagi setan untuk memasuki dirinya dan menguasai dirinya. Maka seorang mukmin dia selalu gagah, tinggi, ditolong, dibantu, dibela di mana saja, sekalipun orang-orang kafir berkumpul untuk menyerangnya, mereka akan tetap kuat dan tangguh selama mereka mengaplikasikan iman lahirnya dan batinnya. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 35, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum." Maka jangan kamu merasa hina. Jangan pula kamu mengajak berdamai kepada mereka padahal kalian lebih tinggi. Allah selalu menyertai kalian dan Allah tidak akan mengurangi amal-amal kalian. Selama kalian iman, amalnya tidak akan dikurangi oleh Allah. Ini jaminan bahwa iman mereka, amal mereka merupakan salah satu di antara tentara Allah yang akan menjaga mereka, yang menyebabkan Allah menjaga mereka karena iman mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka, tidak akan memutuskan kekuatan dari mereka, tidak akan menyia-nyiakan mereka, sebagaimana Allah akan mengurangi, menghapus amalan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena semua amalan orang kafir dan orang munafik itu bagi selain Allah dan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita apabila kita ingin memperoleh pertolongan, perlindungan dari Allah, jadikan diri kita sebagai orang yang memang layak memperoleh perhatian dari Allah, layak dibantu dan ditolong oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu kita menjaga agama Allah, perintah Allah, jauhi larangannya, Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Pelihara, jaga olehmu agama Allah, Allah akan menjagamu. Jaga olehmu aturan Allah, syariat Allah, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu untuk melindungi kamu. Kita mohon kepada Allah yang mulia agar Allah mengislahkan, memperbaiki keadaan kaum muslimin, menjaga mereka dari kejahatan musuh-musuh mereka, dan menjaga kaum muslimin, keamanan mereka, keimanan mereka, dan menjaga mereka dari serangan orang-orang kafir. Allah lebih dahsyat siksanya, azabnya, sanksinya daripada apa yang ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Dan semoga Allah memuliakan agamanya, meninggikan kalimatnya, dan selalu menolong membantu kita dalam menghadapi kaum yang kafir. Karena Allah selalu menjaga orang-orang yang selalu bersandar kepadanya, selalu mencukupkan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dialah sebaik-baik pelindung
dan sebaik-baik penolong. Ya, inilah penjelasan kita tentang dua di antara al-asmaul husna, yaitu Al-Ghalib dan An-Nasir. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah nama-nama Allah yang lain akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung, silahkan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Sekali lagi, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau menanyakan, pada perang dulu istilahnya bisa membedakan ini orang mukmin, ini orang kafir. Tapi sekarang itu susah untuk membedakan karena orang-orang mukmin itu juga bergabung sama orang kafir. Jadi bisa juga sekarang ini istilahnya ada orang mukmin, orang Islam memerangi orang Islam, yang satu dibantu oleh orang kafir. Bagaimana itu untuk membedakan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Iya. Kalau dalam kehidupan normal di mana tidak ada perang, seperti kondisi kita sekarang, mana orang kafir, mana orang mukmin sebenarnya jelas. Karena agama mereka kita ketahui, data mereka itu sudah menjadi rahasia umum. Kita tahu di antara penyelenggara negara ini mana siapa saja yang agamanya non-Islam. Yang kafir umpamanya kita tahu. Mana yang Islam kita tahu. Nah, cuma masalahnya dalam kehidupan berpolitik, bersosial, berekonomi sekarang, banyak orang-orang Islam yang sepemahaman, sevisi dan semisi dengan orang-orang kafir. Jadi dalam kehidupan sosial dan politik, kehidupan politik dan sosial, banyak orang muslim yang berada pada barisan orang kafir. Orang-orang Islam berada pada barisan Islam yang satu dengan yang lain, kadang-kadang tidak sinkron, visi dan misinya berbeda. Orang kafir juga seperti itu sebenarnya. Tidak semua orang kafir berada dalam satu visi dan satu misi yang sama. Dalam kehidupan berpolitik dan bersosial dan juga berekonomi, mereka sama dengan orang-orang Islam. Tidak satu saf, tidak satu barisan yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu berada dalam peperangan yang nyata, mengangkat senjata, siapapun yang berada dalam barisan orang kafir yang memerangi kita, ya itu lawan. Kalau ketemu di medan perang dibunuh, ya iya dibunuh. Kalau nyata-nyata mereka berada di barisan orang kafir sekalipun mereka takbir. Tapi memerangi kita, tembak saja. Kalau enggak ya kita akan ditembak oleh dia. Nah, sekarang dalam kehidupan yang tidak dalam keadaan perang, kelihatan orang yang KTP-nya Islam selalu memojokkan Islam dan kaum muslimin dan selalu membela orang-orang kafir. Semua kelebihan orang kafir, semua kelebihan orang-orang dan kebaikan orang Islam diputar balikan menjadi sebuah keburukan. Dan semua keburukan orang-orang kafir diputar balikan sehingga menjadi sebuah kebaikan.
Atau ketika para santri mau divaksin, disetelkan musik, mereka menutupi telinga mereka. Nyata-nyata itu kebaikan. Tapi dicela habis-habisan oleh orang kafir dan orang Islam yang sevisi dan semisi dengan orang kafir. Kalau orang kafir nyinyir ya wajar, lumrah ya pastilah begitu. Nah orang Islam yang munafik kok, yang sebenarnya hati mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keislaman, ya pasti akan nyinyir. Kalau umpama orang seperti itu memuji santri, malah saya aneh. Ini dapat hidayah dari mana lah memuji? Wah santri hebat demi memelihara hafalannya, mereka tutup kuping mereka dari musik gitu ya. Ada orang Islam yang selama ini fasik, nyata-nyata munafiknya memuji santri, aneh. Ya pastilah akan seperti itu. Sudah bisa diduga lah. Orang umpamanya mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya disebut calon-calon teroris. Nggak aneh memang begitu. Bikin geram kaum muslimin. Kalau dia kafir atau muslim, status formalnya di KTP-nya muslim. Tapi kita sudah lihat bagaimana omongannya dan perilakunya selalu lebih menganggap saudara kepada ahlul kitab, kepada orang kafir daripada orang-orang Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafik. Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Berkatalah orang-orang munafik kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab. Tuh. Selalu dibela orang-orang ahlul kitab oleh orang-orang munafik. Dan dianggap saudara. Al-Quran sudah menunjukkan sejak dahulu begitu orang-orang munafik. Tuh. Jadi dalam kondisi yang tidak perang, orang-orang muslim berada di barisan orang-orang kafir karena sevisi semisi. Dan seakidah juga. Cuma mereka tidak menampakkan akidah yang sebenarnya. Akunya muslim tapi berada di barisan orang kafir. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita membantah, berargumentasi, mematahkan argumentasi mereka semampu yang kita lakukan. Dengan tetap santun, tetap ilmiah, tetap memelihara, menjaga kemuliaan akhlak. Dalam berdebat, beradu argumentasi dengan mereka. Jadi kalau ada kekeliruan, tuduhan-tuduhan mereka, ya klarifikasi nggak begitu. Dengan cara yang santun. Jangan akhlak kita seperti akhlak mereka. Mereka ketika berargumentasi mencela, menghina, menggunakan kata-kata kasar. Lalu kita balas dengan hal yang sama. Oh, nggak ada bedanya akhlak kita dengan akhlak mereka. Balas dengan cara yang santun, yang ilmiah, mengemukakan data yang valid, tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak berdusta, tidak memanipulasi, dan yang sejenisnya. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan memang menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada orang yang nyata-nyata menunjukkan permusuhan kepada kita. Karena mereka mengaku saudara, mengaku sahabat, mengaku kawan, mengaku satu saf, satu barisan. Tapi nanti mereka menikung dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, musuh dalam selimutan. Itu lebih berbahaya. Karena itulah dalam masalah azab orang munafik yang seperti ini, azabnya lebih dahsyat, berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada dalam dark atau tingkatan neraka yang paling rendah. Menunjukkan azabnya paling dahsyat. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas
jawabannya, dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Naf'an di Mesuji, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya masalah memberikan atau ngasih bunga-bunga yang dikalungkan di atas kain tandu ke orang meninggal. Apakah boleh Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke keranda mayit gitu. Iya. Pertama, memelihara jenazah, mengurusnya itu bagian yang diurus oleh agama. Karena ini adalah ritual agama, pelaksanaan dari agama. Sejak mulai memandikan, cara memandikannya nggak sembarangan. Nggak diguyur sembarangan, tidak. Dimandikan minimal 3 kali dengan jumlah yang ganjil. Tidak 4, tidak 6 gitu, tidak 2 kali, minimal 3 kali, bisa 5, bisa 7, dan bisa sesering yang diperlukan. Kalau 3 kali masih dirasa belum bersih, tambah 5 kali. 5 kali belum bersih, tambah 7 kali, sampai bersih. Sunnah tidak wajib, tapi itulah ritual dalam agama Islam. Mengkafani juga ada beberapa aturannya. Demikian juga menyolatkan sampai mengangkat dengan keranda, kemudian memasukkan ke lubang lahat, semuanya itu ada aturannya. Tidak sembarangan. Kita terapkan ajaran Islam, bukan mengadopsi kebiasaan orang-orang yang di luar Islam. Nah, termasuk umpamanya ketika habis disolatkan, ditandu, dibawa ke kuburan. Bagaimana adab-adab Islam ketika menandu ke kuburan? Pertama, disunahkan dipikul, tidak memakai roda. Kan ada sekarang pasaran ya, keranda yang pakai roda. Tidak disunahkan memakai roda, tapi ditandu begitu. Tapi kan lebih praktis dan lebih enteng, betul. Tapi bukan lebih enteng, lebih praktisnya, tapi lebih afdal secara syar'i. Yang kedua, boleh apakah si pengiring di depan tandu, di depan mayat, di kiri kanan atau di belakang? Ada aturannya, boleh dimanapun. Tapi lebih afdal di belakang, namanya juga mengiringi jenazah. Yang namanya mengiringi tentu saja di belakang. Boleh di depan? Boleh di depan, nggak masalah. Kiri kanan boleh. Tapi lebih utama di belakangnya. Ketiga, boleh nggak berkendaraan ketika mengiringi? Boleh, tapi di belakang. Yang berkendara di belakang, nggak boleh di depan. Nah, termasuk apa yang harus dilakukan? Apakah zikir, wirid? Enggak. Diam. Jangan ngobrol, jangan bicara, apalagi tertawa-tawa. Berzikir juga tidak disunnahkan ketika mengiringi jenazah. Apakah harus berlari, apakah harus jalan santai atau jalan cepat? Cepat. Tidak sampai berlari tapi tidak santai juga. Gitu ya. Nah, ketika ditandu, orang lain, agama lain, ada yang mengalungkan bunga. Itu agama lain. Agama Islam tidak ada. Ini kan bagus. Bagus kata siapa? Kalau umpamanya dari agama lain bagus, apakah dari Islam tidak bagus? Di zaman Nabi SAW tidak ada bunga. Kata siapa? Ada bunga. Kalau tak ada bunga juga, tidak ada bunga juga daun atau apa gitu. Kalau memang tidak ada bunga, kalau itu disyariatkan pasti diadakan. Kalau umpamanya tidak dikalungkan bunga di zaman Nabi SAW, apapun alasannya, sudah kita jangan mengalungkan. Apakah si kainnya itu harus ada tulisan La ilaha illallah? Tidak ada, nggak ada sunnahnya.
menuliskan kalimat la ilaha illallah di kain yang menutupi kerandanya, enggak ada. Tapi kan bagus. Kalau itu bagus secara syar'i, kenapa Nabi dan para sahabat tidak melakukannya? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambah-nambah dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tidak menuliskan la ilaha illallah di kainnya, ya kita juga jangan. Tapi kan la ilaha illallah bagus. Iya betul, kalimat itu bagus. Tapi penerapannya di sana tidak bagus. Bukti tidak bagus apa? Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu terbaik. Siapa yang kita ikuti dalam beragama? Tentu saja Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi mengalungkan bunga di atas keranda ketika memikul mayat ke kuburan itu adalah kebiasaan yang diadopsi dari agama lain, bukan dari agama Islam. Allahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Maaf di luar tema. Ustaz, kalau kita ingin membayar fidyah 5 porsi ke satu keluarga yang jumlahnya 5 orang, setelah kita bikin 5 porsi dan kita berikan kepada keluarga tersebut, ternyata yang 1 orang sedang tidak ada sehingga hanya dimakan oleh 4 orang. Apakah fidyah kita dihitung 5 atau 4 Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan. Iya, wa fika barakallah. Kalau memang di luar ekspektasi kita ya nggak masalah. Yang penting yang kita keluarkan sejumlah itu. Kita tidak saumnya 5 hari ya kita keluarkan 5 porsi. Bagikan ke 5 orang. Kalau 5 orang itu saya emang nggak suka makanan, dikasih ke orang lain nggak masalah. Jadi ada seorang yang 2 porsi nggak masalah. Yang penting jumlah yang kita keluarkan adalah untuk 5 porsi tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ustadz, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apakah riwayatnya sahih dan diperuntukkan dalam kondisi apa zikir ini untuk didawamkannya Ustaz? Silakan. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini gabungan antara 2 kalimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil ada. Ni'mal maula wa ni'man nasir itu juga ayat. Tapi menggabungkan 2 kalimat ini itu tidak ada di dalam hadis. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, menggabungkan 2 ayat, 2 kalimat dari 2 ayat, tidak masalah selama kita tidak meyakini itu berasal dari Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka seperti kita menggabungkan beberapa zikir yang mutlak ya. Dalam arti mutlak itu tidak ditentukan momennya, kalimat zikirnya dan jumlahnya, kita hanya berzikir saja. Lalu menggabungkan kalimat-kalimat zikir secara acak. Boleh. Subhanallah, la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita menggabungkan banyak zikir dalam momen yang mutlak, boleh, nggak masalah. Selama tidak meyakini bahwa seluruh gabungan itu adalah yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis Nabi yang menggabungkan semuanya itu. Jadi meyakini itu dari Nabi tidak ada. Tapi boleh berzikir secara mutlak dengan menggabungkan seluruh kalimat zikir dalam zikir-zikir yang mutlak kapan saja, di mana saja,
dalam momen apa saja selama momen tersebut tidak dilarang untuk berzikir. Ada momen yang dilarang untuk berzikir, ada ya, ketika di WC, ketika di jarian, di tempat sampah. Maka jangan yang di sana ma'atunya, karena itu tempat yang hina sementara zikir kita agung dan mulia. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini. Silakan bisa menghubungi nomor atau line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi silakan antum bisa menghubungi nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Ilma di Bandung. Abu Ilma di Bandung. Silakan, Abu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz mengenai ihsan, bahwa ihsan itu seolah-olah kita kalau sedang bersolat atau gitu, seolah-olah kita dilihat oleh Allah atau kita membayangkan Allah. Saya yang pernah dengar itu ya Pak. Nah, tetapi sewaktu kecil saya bahwa kita tidak boleh membayangkan Allah. Jadi membayangkan wajah Allah. Kira-kira sejauh mana bahwa kita boleh membayangkan bahwa kita sedang melihat Allah gitu dalam ibadah. Itu aja Pak Ustaz, mohon pencerahan dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Ya, mana ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah bukan berarti benar-benar melihat Allah. Sudah kita terangkan maknanya adalah seolah-olah melihat apa yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi membayangkan maghfirahnya, rahmatnya, cinta kasih sayangnya, surganya, diselamatkannya dari api neraka gitu. Adapun membayangkan zat Allah tidak boleh, karena tidak mungkin. Karena Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, beliau menyatakan tafakkaru fi khalqillah. Dalam riwayat lain tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Dalam riwayat lain berpikirlah kamu tentang nikmat-nikmat dari Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Fa innakum lan taqdiru qadrah. Karena kalian tidak akan mampu untuk membayangkannya. Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah menjelaskan Allah punya mata, iya dalam banyak ayat. Tapi nggak boleh dibayangkan bagaimana mata Allah. Allah menerangkan Allah punya tangan, iya. Tapi nggak boleh dibayangkan bagaimana tangan Allah. Karena laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang menyerupainya. Oleh karena itu haram bagi kita untuk menghayalkan, menggambarkan, memikirkan zat Allah. Baik keseluruhan ataupun sebagiannya. Yang wajib kita fikirkan nikmat Allah dan makhluknya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Semuanya dalam proses penciptaan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam. Ikhtilaf, perbedaan siang dan malam. Itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ulil albab. Jadi tidak boleh membayangkan tentang zat Allah. Yang harus dibayangkan adalah makhluk Allah dan nikmat-nikmat Allah. Tadi tafakkaru fi ala'illah.
Dalam riwayat lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Makanya tidaklah bertolak belakang hadis ini dengan ihsan, anta budallah ka'annaka tarah. Sudah kita terangkan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maknanya melihat apa yang ada di sisi Allah yang sudah Allah jelaskan, sudah Allah terangkan. Surga nerakanya silakan dibayangkan, kemudian pahala dari Allah, balasan dari Allah, itunya yang sudah kita jelaskan tentang makna ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, kita angkat. Silakan. Halo. Baik, bagi antum yang sudah tersambung tadi, silakan bisa dicoba kembali line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Barakallahu fiik, Ustadz. Ini saya dengan Ibu Adina di Kopo, Taman Kopo. Ibu Adina di Kopo, silakan. Iya, saya mau nanyakan Ustadz, ini saya mantan suami saya itu kan orangnya agamanya tuh kurang sekali. Saya waktu masih hidup bersama dia selalu menasihati, ngasih tahu kalau begini. Nah, kelihatannya agak susah untuk menerima itu. Akhirnya saya tuntut cerai gitu karena memang nggak sejalan sama saya. Dan saya bersyukur alhamdulillah punya anak sepasang, anak laki perempuan yang sudah dewasa menikah, itu semuanya sudah ikut punah, sudah belajar talbul ilmi juga, terus sudah berpakaiannya juga, yang laki berjanggut, celananya nggak isbal, terus yang perempuan juga ada syar'i. Nah sekarang mantan suami saya itu kelihatannya sekarang tuh dia sama Allah tuh lagi di tabarut gitu. Jadi di usia dia sekarang 64, biasanya kan orang 64 tuh udah masa pensiun, udah nggak bekerja lagi. Tapi kalau dia karena memang dia tuh punya keahlian khusus, dia bekerja di perusahaan Dubai itu yang water treatment. Dia malah sebagai direktur, jadi tenaga ahlinya gitu. Jadi sekarang hartanya melimpah atau apa, tapi agamanya sekarang jauh dari agama gitu Ustadz. Jadi saya itu bingung, jadi maksud gimana. Terus anak-anak saya itu kan menasihatin dia. Malah anak-anak saya menasihatin dia dengan dalil, dengan apa. Terus dia dibilang katanya anak durhaka gitu. Terus saya tuh malah disalahkan, katanya saya sebagai orang tua nggak bisa anak didik. Kenapa anak didiknya tuh calon teroris, katanya gitu. Tapi saya tuh sedih gitu Ustaz. Terus anak saya bilang, ayah kata kalau kita teroris, ayo rumah ayah dulu kita bom pertama katanya. Ini adalah ajaran yang lurus kan, semua disebutkan dalil-dalilnya segala macam, dan terus semuanya berilmu anak saya itu alhamdulillah gitu. Nah itu sikap saya terhadap itu bapaknya anak-anak itu gimana Ustaz ya kira-kira? Saya udah menasihatin, saya bilang, selalu saya itu dikata-katain gitu, katanya nggak bisa didik anak, kamu sama aja ibu dan anak calon teroris semua gitu. Jadi minta tolong itunya pandangan dari Ustadznya. Saya kira gitu aja. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu yang barusan di Kopo ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Pertama, karena Ibu dengan mantan suami sudah bercerai, tidak perlu difikirkan lagi bagaimana cara bersikap kepada dia. Dan jangan berkomunikasi lagi. Apalagi komunikasinya hanya menimbulkan madarat. Mendengar celaan, mendengar berbagai macam yang menyakitkan. Seminim mungkin untuk menjalin komunikasi. Selama komunikasi itu efeknya buruk. Ya. Tetaplah fokus mendidik anak di atas sunnah yang sudah kita yakini. Adapun tuduhan ini dan itu, seperti tuduhan teroris atau yang sejenisnya, ekstremis, ya, fundamentalis, itu basi sejak awal zaman dahulu seperti itu. Sebagai ujian dan cobaan, tidak hanya ibu dan keluarga yang dicap dengan cap seperti itu. Hampir semua ikhwan dan akhwat di semua tempat. Dan para ustadznya adalah orang yang pertama kali dicap seperti itu sejak zaman dahulu.
Kita hanya perlu membuktikan bahwa omongan mereka keliru, omongan mereka itu salah. Jadi jangankan melakukan terorisme, kita anti terorisme. Menyakiti kucing, menyakiti binatang saja kita tidak mau, haram hukumnya. Menyakiti tetangga dengan ucapan, perbuatan, bahkan ekspresi pun kita haram, tidak boleh. Orang kafir sekalipun tidak boleh disakiti, tidak boleh dizolimi. Menzolimi, menyakiti orang kafir ya sama dosa. Bagaimana kita akan disebut dengan sebutan teroris? Adapun ada aksi terorisme yang dilakukan oleh orang tertentu, itu oknum, tidak mewakili kita. Kita juga mengutuk perbuatan tersebut. Tidak boleh disamaratakan hanya 1-2 orang mengatasnamakan Islam kemudian melakukan aksi terorisme, lalu semua orang Islam dituduh teroris. Dan itu tidak pernah ditujukan kepada agama lain. 1 orang Kristen melakukan terorisme, nggak ada tuduhan. Semua orang Kristen dimanapun teroris, nggak ada seperti itu. Ya, jadi tidak. Kita hanya buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Dan karena ketidaksukaan mereka kepada Islam yang benar, kelak akan ada sebutan-sebutan lain selain teroris, selain ekstremis, selain fundamentalis kepada umat Islam yang loyal kepada agama Islam. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sejak zaman Nabi kita alaihissalam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang super keji di saat itu. Nabi kita Muhammad SAW yang sebelum menjadi Nabi diberi gelar Al-Amin oleh para musyrikin. Orang Al-Amin itu paling jujur, yang tidak pernah dusta. Setelah jadi Nabi dituduh pendusta. Dituduh tukang sihir. Dituduh tukang syair. Padahal beliau buta huruf. Dituduh pemecah belah persatuan bangsa Arab. Dituduh ini, dituduh itu. Dituduh gila. Padahal orang yang paling waras. Untuk apa semua itu? Untuk membunuh karakter beliau sebagai seorang pembawa kebenaran. Disebut sekarang nih karakter assassination. Begitu juga kita, pokoknya kalau sebutan teroris sudah nggak mempan, nanti akan muncul sebutan-sebutan lain lagi. Kita nggak boleh mundur, nggak boleh umpamanya kecil hati dengan itu. Itu tanda kalau kebenaran yang kita pegang diberi reaksi negatif oleh orang-orang batil, ya itu bersyukurlah kita. Nabi SAW sudah mengungkapkan dari awal, hampir 1500 tahun yang lalu beliau bersabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini pada awalnya dianggap sebagai ajaran yang aneh, asing, gharib. Gharib itu menyimpang dari anti mainstream lah. Menyimpang dari keumuman, kebiasaan orang. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang dianggap asing, dianggap aneh. Karena aneh dan asingnya diberikan sebutan macam-macam. Termasuk terorisme tadi. Siapa orang yang dianggap aneh ini? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Dalam riwayatkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Jadi semua orang yang berpegang teguh kepada kebenaran mengalami itu, dan itu ujian, cobaan.
Apa kita akan mundur lagi, balik ke belakang, atau banting setir ke kiri dan ke kanan sehingga menyimpang dari jalur karena menghindari ujian dan cobaan? Atau akan tetap tangguh, bersabar, ya, maju terus pantang mundur, sehebat apapun gelombang fitnah yang menerjang, kita akan tokoh sekokoh batu karang, akhirnya itu akan menyingkir dan kita tetap maju, melaju di atas rel yang Allah kehendaki. Nah, itu yang kita lakukan. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka itu akan dibiarkan berkata kami beriman? Nih buktinya sudah. Padahal mereka belum diuji. Nah, ujian akan ada. Walaqad fatanna alladhina khalau min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu, maka diketahui mana yang asli, mana yang palsu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu di bawah itu dan di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini wa in kana fi dinihi salabas zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman, makin hebat iman makin hebat ujian, ya. Jadi tegarlah tetap. Nah, seringkali ujian yang paling menyakitkan datang dari orang terdekat. Karena ada dua hal. Pertama, gangguan mereka, yang kedua, kedekatan kita dengan mereka secara psikis. Ini yang lebih dahsyat, ya. Makanya banyak di antara nabi yang orang terdekatnya menentang dakwahnya. Nabi Nuh dengan Nabi Lut, istrinya menentang dakwahnya. Ya, Nabi Ibrahim siapa? Bapaknya tukang bikin berhala yang disembah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, musuh besarnya siapa? Ayah angkatnya, yaitu siapa? Fir'aun. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Musuh-musuh besarnya itu kerabatnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya, ya, saudara kandung dari ayahnya. Satu kakeknya adalah ayah dari Abu Lahab, yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu pamannya, itu orang terdekatnya. Balas salah satu mantunya juga menjadi lawan di medan perang Badar saat itu, ya, mau membunuh dirinya, orang terdekat, menantu, bayangkan. Suami dari putri yang dicintai, yang dikasihinya. Seperti itu. Jadi para nabi mengalami itu. Kalau kita sekarang mengalami itu dari orang-orang terdekat kita karena perbedaan keyakinan atau pemahaman, kemudian muncul masalah, itulah ujian. Dan kita harus tetap tegar berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran itu. Yang penting ibu fokus ke anak agar istiqamah dan perjarang komunikasi dengan mantan suami, bila perlu sudah putus komunikasi, nggak ada keperluan apa-apa lagi. Biar anaknya yang berkomunikasi dengan ayahnya dalam rangka mendakwahinya, ya. Demikian, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.